Shalom, puji Tuhan. Mari kita mau bawa hati kita mau arahkan hati kita, mata kita kepada Tuhan. Kita mau rasakan indahnya hadirat Tuhan, amin. Mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini kami bisa datang mendekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis Engkau berikan buat kami. Kami rindu menyembah Engkau. Kami percaya ada kasih, ada kuasa yang mengalir, ada damai sejahtera-Mu yang mengalir atas setiap kami hari ini. Jamah kami lebih lagi, kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengenal kami, Engkau menerima kami, Engkau menyambut kami dengan kasih-Mu. Thank you Jesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau kami bersyukur Bapa, lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masalah, Engkau tetap memilih kami. Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu, pada
ikuti panggilanmu. Ikuti Ya Bapa, panggilanmu. ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, ya Tuhan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku ya Tuhan, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhirnya. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Amin. Hati kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ya Tuhan, panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Katakan, ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ya, ku kan ikuti panggilan-Mu, ku kan setia pada rencana-Mu Bapa, pada panggilan-Mu. Ku kan setia. Oh, Kau pemimpinku, Kau penuntunku, Kau pemilik hidupku. Kami berserah penuh, mata kami tertuju padamu Tuhan. Oh, hati kami hanya untuk-Mu Bapa. Rancangan-Mu mulia, panggilan-Mu mulia. Hati kami seutuhnya bagi-Mu, hati kami sepenuhnya milik-Mu, Yesus. Segenap hati kami, segenap hidup kami, semuanya bagi-Mu, Yesus. Segenap hidup, segenap nafasku, segenap hidup
segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Kami menyembah Engkau Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan Allah pemilik hidup kami. Yesus Tuhan. Ini seluruh hidup kami, ini seluruh hati kami Tuhan. Ya Yesus. Mari bersama kita katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Katakan, ku sembah Kau dengan segenap hidup. Ku sembah Kau, kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau Bapa. Ya, kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwa. Katakan, ku sembah Kau, dengan segenap hidup. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidup, segenap nafasku. Haleluya. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya. Katakan, kekuatanku, kekuatanku, pengharapan, kami serahkan Tuhan. Serahkan semua
katakan, kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi Yesus. Ya Tuhan, semuanya hanya bagi Engkau, semuanya milik-Mu dan semuanya hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap ikuti panggilan-Mu. Kami mau tetap ada di dalam rencana-Mu. Kami mau tetap berikan yang terbaik hanya untuk Engkau, Tuhan Allah pencipta kami. Dalam hadirat-Mu biar Engkau terus berbicara dan melawat kami. Urapan-Mu terus bekerja atas kami. Berbicara, kami mau mendengar. Kami mau diubahkan. Kami mau taat melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Bersama kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana puasanya? Sudah masuk hari yang keempat. Saya percaya tambah lama puasanya tambah semangat. Amin. Untuk hari ini kita akan belajar yang saya beri judul perenungannya tentang bertumbuh di tengah dunia, berdampak bagi kota dan bangsa. Sebelumnya kita mau baca dulu ya di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Seringkali kita menjadikan diri kita sebagai korban. Artinya seperti ini, kenapa ya saya kok dilahirkan di Indonesia? Kenapa saya tidak lahir di negara yang barangkali lebih maju, lebih aman, lebih sejahtera dan sebagainya. Sehingga saya tidak harus takut motornya kemalingan, tidak harus cari-cari pekerjaan dengan luar biasa susah dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa di dalam kekekalan Tuhan sudah merancangkan ketika saya dan Anda ada di sebuah bangsa, ada di sebuah kota, maka pasti ada rancangan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan sedang menetapkan sebuah desain yang Tuhan sudah rancangkan sendiri untuk setiap kita ada di kota ini, sehingga kita bukan kecelakaan ada di sebuah kota atau ada di sebuah bangsa. Nah, kesejahteraan kota ini tidak pernah terlepas dari pertumbuhan kita sebagai manusia-manusia. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita disebutkan di dalam Alkitab, kita ini adalah garam dunia. Kita ini adalah terang dunia. Maka kalau kita melihat ada banyak kegelapan yang ada di sekitar kita, jangan mengutuk kegelapan, tetapi coba nalar lagi. Jangan-jangan terangnya belum bersinar. Kita tidak pernah bisa mengukur kegelapan karena kegelapan ya kegelapan. Tetapi cahaya lumennya semakin besar, satuan lumennya semakin besar, maka dia akan lebih menerangi banyak dunia ini. Maka dari itu orang Kristen jangan cuman pintar di gereja, tetapi juga harus ada di luar. Karena di luar adalah tempatnya kegelapan. Kalau kita ada diam di dalam gereja, sama saja kita sedang membuat toko lampu seperti itu, di mana terangnya berkumpul, tentu saja tidak berguna. Saya akan memulai dari sebuah kisah yang sudah difilmkan, kisah yang sangat menarik. Judul filmnya adalah The Boy Who Harnesses the Wind. Cerita ini adalah cerita dari seorang anak kecil atau anak remaja yang namanya adalah William, seorang yang berusia 14 tahun dan ketika itu dia harus berhenti sekolah karena keluarganya berasal dari keluarga yang tidak mampu. Satu desa memang keluarganya tidak mampu, lalu kemudian di tengah krisis kelaparan, apa yang dilakukannya, dia tidak menyerah. Dilihat sawah, kenapa ya kok tidak ada tumbuhan yang bisa tumbuh dan sebagainya. Ternyata orang kalau mau ke sawah, dia harus mengambil air yang jaraknya berkilo-kilometer, sehingga tidak efisien. Maka dengan keingintahuannya anak ini bermain ke perpustakaan, dia mulai mencari banyak hal, dia mulai riset dan kemudian dia di dalam filmnya dia mulai mencoba dalam tanda kutip meminjam atau mencuri sepeda ayahnya untuk kemudian dimodifikasi dan sebagainya. Pada akhirnya anak ini bisa membuat sebuah turbin.
turbin dari air, turbin dari angin, makanya anginnya kemudian dipakai oleh dia, lalu kemudian dari turbin angin itu bisa menjadi listrik, dan listriknya bisa menghidupkan pompa. Dan dari pompa itu satu desa boleh mendapatkan berkat. Bapak Ibu Saudara, anak umur 14 tahun yang suka main rongsokan, banyak orang ketika dia mulai untuk mengerjakan eksperimennya ini, banyak orang yang mencibir, kenapa kamu melakukan ini dan sebagainya, ini pekerjaan yang sia-sia dan sebagainya. Tetapi seorang William bertekad bahwa ya kalau saya nggak bisa mengubah nasib dari desa saya, maka tidak ada yang bisa. Apakah kita juga punya kesadaran seperti itu? Apakah kita juga berpikir bahwa saya ini adalah aktor penting di Indonesia, saya ini adalah aktor penting di Surabaya. Sehingga ketika kita punya kesadaran yang seperti itu, kita tidak bermain-main dengan kehidupan kita. Kita akan berusaha dengan lebih giat, kita akan bangun lebih pagi, kita akan membaca lebih banyak buku, kita akan melakukan hal-hal yang bermanfaat, kita akan menolong lebih banyak orang lagi. Untuk kali ini kita akan baca untuk perenungan hari ini di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk Anda, kemudian nanti kita akan bahas poin-poinnya. Yang pertama, ayat yang ke-5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara seiman, dan kepada kasih akan saudara-saudara seiman kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita masuk dalam poin yang pertama. Poin yang pertama, pertumbuhan itu adalah pilihan, bukan otomatis. Ada sebuah jargon beberapa tahun yang lalu sangat terkenal, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Menjadi tua itu berkata tentang bagaimana tubuh kita akan semakin lama secara biologis akan semakin lemah. Rambut kita tambah lama akan menjadi putih, dan kulit kita akan bertambah keriput. Itu artinya menjadi tua. Tetapi menjadi dewasa tidak pernah ditentukan oleh seberapa banyak usia kita. Menjadi dewasa adalah pilihan. Banyak orang Kristen puas menjadi baik-baik saja. Tetapi ayat yang tadi, 2 Petrus 1 ayat 5 berkata, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi tidak boleh main-main. Banyak orang bertanya seperti ini, bagaimana Pak caranya jadi orang Kristen yang baik? Tetapi banyak orang lupa bertanya bagaimana jadi orang yang baik. Pada saat kita menjadi manusia yang baik, kita menjadi contoh yang baik, kita menjadi orang yang bisa menjadi panutan bagi orang lain. Cara-cara yang sederhana, kita bangun lebih pagi, kita melakukan hal-hal yang barangkali orang lain belum pikirkan untuk lakukan. Kita membuang sampah pada tempatnya, kita menolong orang yang seharusnya tidak pantas untuk ditolong dan sebagainya. Kita menjadikan diri kita bertumbuh, kita menjadikan diri kita senantiasa untuk belajar hal yang baru. Jadi tidak hanya sekedar baik-baik saja, karena ketika kita hanya baik-baik saja sebetulnya kita mengalami kemunduran. Kenapa kok seperti itu? Pada saat kita berkata, saya baik-baik saja sebetulnya. Sementara padahal di dalam keadaan aslinya kita tidak pernah kemana-mana. Orang yang tidak pernah kemana-mana, dia akan berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Poin yang kedua, bertumbuh itu harus langkah demi selangkah. Artinya ada step by step-nya. Ketika kita mendaki sebuah tangga, ketika kita mau naik dari lantai dasar mau ke lantai kedua, saudara tidak mungkin dari lantai bawah langsung naik ke tangga yang ke-7 atau ke-8. Saudara pasti terjatuh atau kalau tidak akan mengalami kecelakaan. Nah, dengan seperti itu, ayat di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-7, kita diajarkan
untuk kita bisa melakukan perbuatan yang baik bagi bangsa kita, bagi negara kita, bagi kota kita dengan cara yang satu langkah demi satu langkah. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang terlalu besar, seringkali kita mikir, wah ini terlalu besar untuk saya. Maka dari itu Alkitab juga mengatakan, seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita yang baik, mengajarkan bahwa oke, cari yang gampang dulu, mulai dari yang gampang dulu, mulai dari yang sederhana dulu. Maka di dalam ayat-ayat ini dikatakan iman. Oke, iman ini adalah fondasi dari spiritual. Lalu kemudian setelah iman diberikan yang namanya kebajikan. Kebajikan ini adalah moral, standar moral yang membuktikan bahwa iman kita itu nyata adanya. Lalu setelah kita punya kebajikan ditambahkan yang namanya pengetahuan. Pengetahuan ini membuat kebajikan yang kita punya tidak salah arah. Kemudian yang berikutnya setelah ada pengetahuan ada namanya penguasaan diri. Penguasaan diri ini agar tidak sombong, tidak sembrono, ada ikatan yang mengikat pengetahuan yang kita miliki. Setelah penguasaan diri muncul yang namanya ketekunan. Ketekunan ini membuat penguasaan diri kita ini tetap stabil, jangka panjang. Orang menguasai diri seringkali cuma sebentar, lalu berkata, orang sabar itu ada batasnya, saya tekun ada batasnya. Maka dari itu kalau kita tekun, tidak boleh ada batasnya, terus menerus dilakukan. Yang berikutnya setelah ketekunan ada yang namanya kesalehan. Apa itu kesalehan? Mengarahkan ketekunan kita kepada relasi dengan Allah. Ada sebuah hubungan yang ke atas, ada sebuah hubungan antara manusia dengan Allah. Bukan sekedar keras kepala aja, tetapi ada sebuah hubungan yang intim. Yang berikutnya setelah kesalehan, nah ini yang seru. Baru kasih akan saudara. Kasih akan saudara, saudara belajar untuk mengasihi di dalam komsel. Nggak usah jauh-jauh, lihat dulu di dalam komsel saudara, siapa orang yang paling membutuhkan. Bukan hanya dalam hal finansial, barangkali orang itu membutuhkan perhatian dan sebagainya. Saudara bisa memulai dari orang itu, bisa menjadi berkat untuk orang itu melalui pertumbuhan diri kita. Yang berikutnya kasih akan semua orang, membawa dampak bisa keluar dari komunitas kita. Inilah yang Tuhan inginkan. Inilah tujuan dari pertumbuhan kita. Seringkali kita bertumbuh, lalu kita lupa untuk membawa buahnya keluar. Inilah poin yang ketiga, buahnya nyata, bukan sekedar teori. Hari ini kita sering dengar kata yang diucapkan oleh pemerintah kita ya, katanya itu omon-omon seperti itu. Omon-omon itu artinya membicarakan sesuatu. Kalau katanya orang Surabaya itu nggak ada jebusnya, cuman ngomong-ngomong aja, nggak ada ujung pangkalnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen nggak boleh cuman omon-omon. Orang Kristen itu dituntut untuk menghasilkan buah dan buahnya tetap. Saya beritahu perbedaan antara pertumbuhan dengan pembuahan. Ketika kita bertumbuh, seringkali pertumbuhan itu ke bawah dan ke atas. Orang tidak mungkin makan daun. Karena pertumbuhan itu menghasilkan daun, lalu daun itu menghasilkan fotosintesa dan sebagainya. Dan ketika akar dan dahan itu sudah kuat, muncul yang namanya buah. Buah ini harus bisa dirasakan oleh orang sekitar kita. Orang yang berkata berbuah tetapi orang di sekitarnya tidak merasakan buahnya, orang itu adalah pembohong. Maka dari itu ketika kita bisa berbuah, kita harus sama seperti William yang tadi. William anak berumur 14 tahun, lalu kemudian ketika dia membuat turbin dan dia bisa menjadi berkat bagi seisi desanya. Orang seperti ini bukan cuma tahu Tuhan, tetapi giat dan berhasil dalam pengenalannya itu. Seringkali kita sebagai orang Kristen, kita salah mengartikan ayat-ayat yang ditulis di dalam Alkitab. Kita seringkali berdoa, Roh Kudus kau tolong orang ini, Roh Kudus kau tolong orang ini, Roh Kudus jamah orang itu dan sebagainya. Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Karena Roh Kudus adalah Allah yang bisa menolong, tetapi masalahnya Roh Kudus menggunakan manusia juga seringkali. Sebagai seorang yang berdoa, siapkan diri kita, siapkan diri Bapak Ibu Saudara untuk menjadi jawaban doa juga. Seringkali kita juga perlu berdoa, Roh Kudus pakai saya sebagai alatmu. Tuhan ingin kita juga menjadi terang di kota ini.
Dimulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Jangan ditahan-tahan, karena saya percaya bahwa ketika orang-orang Kristen benar-benar menjadi dirinya, seharusnya bagaimana dia seharusnya bersikap, bagaimana dia seharusnya melakukan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia, maka saya percaya bangsa itu akan menjadi bangsa yang luar biasa. Bangsa itu akan menjadi bangsa yang besar. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya masih kecil, saya datang ke sebuah gereja Katolik, ada sebuah buku yang kemudian ada lagunya yang saya lupa nadanya seperti apa, tetapi berkata seperti ini, Tuhan tidak punya tangan lagi, tangan kita lah yang menjadi tangannya. Tuhan tak punya kaki lagi, kaki kita lah yang menjadi kakinya. Bukan lagu ini sedang mocking atau menghina Tuhan, bukan. Tetapi artinya adalah Tuhan menggunakan diri kita, potensi kita, apa yang kita tahu, apa yang kita bisa, apa yang kita miliki hari ini untuk membuat orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi terkena cahaya. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan boleh dipanggil kepada terangnya Yesus yang ajaib. Kembali di dalam Yeremia 29 ayat 7, panggilan usahakan ini adalah kalimat aktif, bukan pasif. Saya membayangkan ini seperti seorang pemain sepak bola ketika diberitahukan dari pelatihnya, oke, usahakan kita menang hari ini. Itu bukan berarti setelah itu dia duduk-duduk. Tetapi dengan penuh kesadaran dia melakukan sesuatu daya dan upaya yang akan bisa dia lakukan, yang sudah dia miliki segalanya untuk mencapai misi yang sudah ditentukan. Jika semua orang Kristen bertumbuh, seperti yang tadi di dalam 2 Petrus 1 ayat 5-8, maka kota Surabaya ini enggak usah pakai teori macam-macam, pasti akan diberkati Tuhan lewat kehidupan kita orang-orang Kristen. Ini yang penting sekali. Bapak Ibu Saudara, jangan tunggu semua orang berubah. Enggak bisa. Mulailah dengan diri kita. Orang yang menunggu orang lain berubah, orang ini akan sampai tua, dia akan menjadi kritikus saja. Maka ada sebuah cerita yang berkata seperti ini. Ada seorang anak muda umur 15 tahun, ketika itu dia berkata, aku pingin mengubah dunia. Ketika dia pingin mengubah dunia, ketika dia berumur 25 tahun, dia berpikir susah ya mengubah dunia. Oke, saya umur 25 tahun saya akan mengubah bangsa saya. Lalu dia berusaha mengubah bangsanya. Pada saat dia berumur 35 tahun, dia berpikir susah ternyata mengubah bangsa saya. Saya akan mengubah provinsi saya lebih dulu. Lalu kemudian ketika berumur 45 tahun, dia kembali lagi, mikir lagi, susah ya mengubah provinsi saya. Saya akan mengubah kota saya. Lalu kemudian ketika berumur 55 tahun, semakin uzur usianya, dia berpikir susah juga mengubah provinsi. Saya akan mengubah kota saya. Lalu kemudian terjadi terus menerus, ketika barangkali sudah berumur 70 tahun, dia baru sadar, oke, ternyata yang saya lakukan itu terbalik. Yang harus berubah bukan dunia dulu, tetapi yang harus berubah adalah diri saya dulu. Saya yang harus berubah, saya yang harus bertumbuh, saya yang harus berbuah. Saya menutup renungan kita dengan sebuah quote, sebuah doa yang saya dari seorang wanita yang sangat saya kagumi, namanya adalah Mother Teresa. Saya nggak tahu apakah sudah dijadikan santa atau tidak, tetapi Bapak Ibu Saudara, saya punya banyak teman yang dari India, sampai hari ini namanya sangat harum, di Kalkuta, di India dan sekitarnya. Dia banyak mengubah orang, sampai sekarang kekristenan itu dibicarakan dengan open di sana, padahal sebelumnya sangat tertutup. Ketika itu seorang Mother Teresa sering berkata seperti ini dari sejak dia muda. Ketika dia berdoa, dia memiliki kebiasaan untuk berdoa seperti ini. Tuhan, jika kau ingin memakai aku untuk kemuliaan-Mu, aku siap menjadi pensil kecil di tangan-Mu. Menjadi pensil kecil aja di tangan Tuhan. Maka dari itu gak usah muluk-muluk, gak usah minta jadi pemain yang besar. Tuhan cari orang yang mau, orang yang minta jadi pensil kecil, ternyata dipakai Tuhan untuk mengubah satu kota yang namanya Kalkuta dengan cara yang luar biasa. Apalagi kita yang mau setia pada hal-hal yang kecil. Tidak usah muluk-muluk untuk berkata, Tuhan nanti kalau saya sudah punya ini, saya mau melakukan ini. Jangan berjanji-janji gombal pada Tuhan. Tetapi
Tuhan hari ini berkata kepada kita, what's in your hand? Apa yang ada di tanganmu? Sama seperti Musa. Kalau ada di tangan kita ada keterampilan, ada sedikit uang, ada perhatian, ada tangan yang bisa ngechat orang lain untuk menegur sapa di dalam WhatsApp dan sebagainya. Lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Kita mau renungkan kebenaran firman ini, kita mau nyanyikan satu lagu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu, kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbahmu, kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya segenap hidup, segenap hidup, segenap nafas. Ini persembahan kami Tuhan, persembahan di bawah kakimu, kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap nafas kami jadi persembahan, di atas mezbahmu, kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya. Katakan kekuatanku, kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua. Sekali lagi katakan kekuatan, kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi Yesus. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, di dalam saat teduh ini, mari kita merenungkan kembali apa yang kita dengar hari ini. Apakah saya sudah bertumbuh dan berbuah? Apakah saya sudah menjadi berkat bagi orang di sekitar saya? Apakah di sekitar saya ada kegelapan yang begitu pekat? Karena saya lupa untuk menyalakan cahaya di dalam kehidupan saya. Tidak ada kebetulan kalau kita ditempatkan di kota ini, kita ditempatkan di bangsa ini. Tuhan ingin setiap kita menjadi terang. Tuhan ingin setiap kita menjadi garam. Kalau hari-hari ini kasih menjadi dingin, hubungan menjadi begitu hambar, jangan-jangan garamnya tidak berfungsi. Mari kita taruh tangan kita di dada. Tuhan, kami sadar kami adalah garam-Mu, kami adalah terang-Mu. Tuhan pakai kami untuk kemuliaan-Mu. Kalau hari ini Tuhan ingin menyinari dunia, Tuhan ingin membuat banyak hal yang luar biasa terjadi di dalam dunia ini. Tuhan, pakai kami hamba-hamba-Mu. Pakai kami dari yang kecil sampai yang merasa dirinya sudah senior. Tuhan tidak pernah berhenti berencana kepada setiap kita. Sampai memutih rambutmu, Tuhan tetap punya rencana di dalam kehidupanmu. Tuhan pakai kami dengan cara-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan-Mu ajaib. Engkau menggunakan kami
Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang sudah pudar tidak akan dipadamkannya. Malah dia akan jadikan indah untuk kemuliaannya. Tuhan ingin setiap kita menyerahkan diri kita kepadanya dan berkata, Tuhan pakai aku. Kami percaya di tengah-tengah banyak hal di bangsa ini Tuhan. Kami mau juga serahkan bangsa ini. Kami mau mengangkat tangan kami, tanda kami menyerah kepadamu. Ada banyak persoalan di tengah bangsa ini Tuhan, yang barangkali kalau dinalar kami juga tidak tahu solusinya seperti apa. Tapi kami mau tetap percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah bingung. Engkau Allah yang tidak pernah lost control. Engkau Allah yang tetap memegang kendali bagi bangsa ini. Kami mau patahkan segala rancangan-rancangan jahat si iblis di dalam nama Yesus. Darah Yesus menghancurkan setiap daya upaya yang bukan daripadamu Tuhan. Setiap kerusuhan-kerusuhan yang boleh dirancangkan kami mau tolak di dalam nama Yesus. Hai Indonesia, aku berkata shalom kepadamu. Jakarta shalom kepadamu. Tidak ada pertumpahan darah. Tidak ada bakar-bakaran pada saat demo dan sebagainya. Semuanya jadi tertib dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Supaya menghasilkan generasi yang terampil, jujur dan berdampak. Kami tahu Tuhan, masalah pendidikan ini adalah masalah yang klasik, bertahun-tahun belum selesai. Menterinya ganti-ganti. Orang-orang tua yang ada di bawah malah jadi resah. Tapi kami sungguh percaya, kami melihat dengan mata-Mu Tuhan. Seperti Engkau memandang, kami percaya bahwa Indonesia di waktu-waktu ke depan sumber daya manusianya adalah sumber daya manusia yang terbaik. Kami percaya Tuhan melalui sistem pendidikan yang sedang dirancang ini, meskipun kami gak melihat banyak hal yang baik, tapi kami mau memberkati Tuhan. Kami percaya kalau ada kunci surga di tangan kami. Kami percaya kalau kami memberkati bangsa ini, kami memberkati pendidikannya, maka pendidikan di Indonesia akan menjadi semakin baik. Tuhan pakai setiap guru-guru yang ada, Tuhan pakai setiap dinas-dinas pendidikan yang ada untuk menghasilkan kurikulum, menghasilkan pemikiran-pemikiran yang baik Tuhan. Kami mau tolak segala korupsi, segala nepotisme, segala kolusi yang ada di dalam badan-badan pendidikan kami di dalam nama Yesus. Supaya setiap mereka yang ada di pendidikan ini boleh menjadikan diri mereka sebagai saluran untuk menjadikan generasi mendatang lebih baik. Kami mau berkati Tuhan bangsa ini. Kami tahu bangsa ini tidak pernah Tuhan tinggalkan. Engkau melihat bangsa ini dengan mata yang penuh kasih. Dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk kami yang ada di rumah, kiranya ada berkat daripada Tuhan yang melingkupi kami, menyinari kami, sehingga kami mampu untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Di tengah-tengah puasa raya ini tidak membuat kami menjadi orang yang semakin malas, tetapi justru menjadikan kami terang yang semakin menyala. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak lupa saya mengingatkan, jangan lupa besok masih ada lagi Koram Deo Online. Jangan lupa diajak sanak saudaranya, rekan-rekannya, di-share saja videonya. Siapa tahu bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan Yesus memberkati saudara.